Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel kami Azril Hidayat. Teman-teman yang saya hormati, dalam video ini kami akan kabarkan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan P3K ya di tahun 2021, terutama untuk teman-teman yang masih menunggu di tahap 3 dan teman-teman tahap 1, tahap 2 yang sudah lolos, yang sedang menantikan penetapan NIP kemudian penyerahan SK. Silahkan simak video ini hingga akhir. Insya Allah kami kabarkan beberapa informasi terupdate tentang pelaksanaan P3K ini. Namun sebelum masuk di pembahasan, silahkan bagi teman-teman yang baru bergabung bersama channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi sehingga teman-teman dapatkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K ini di tahun 2021, nantinya juga untuk P3K di tahun 2022. Oke, baiklah, kita masuk di pembahasan. Jadi untuk informasi yang pertama, jadi teman-teman yang sudah lolos passing grade memiliki satu peluang ya, dimana teman-teman yang sudah lolos passing grade itu bisa menggantikan teman-teman yang lolos di tahap 1 dan tahap 2 yang dinyatakan mengundurkan diri atau TMS. Nah, teman-teman harus bisa mengetahui sebenarnya bagaimana untuk mekanisme penggantiannya. Saya bacakan informasi ini dari jpnn.com bahwa adanya peluang menggantikan peserta seleksi P3K yang dinyatakan lulus tetapi mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat TMS mendapatkan NIP menjadi angin segar bagi honorer, terutama bagi honorer yang sudah lulus passing grade. Mereka mulai mendekati Pemda masing-masing untuk menanyakan lebih lanjut proses penggantian tersebut. Ketua Forum Guru Tidak Tetap Kabupaten Kebumen mengaku telah menelisik lebih dalam regulasi mengenai pengisian formasi yang ditinggalkan formasi peserta berstatus TMS atau mengundurkan diri. Nah, pergantian itu tentunya diatur dalam Permenpan 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, sesuai Perpres 38 tahun 2020, jabatan fungsional yang bisa diisi P3K jabatan guru ada di nomor 42. Jadi ada Perpres yang menjelaskan tentang formasi apa saja, jabatan apa saja yang bisa diisi oleh P3K. Selain itu, dalam Kepmenpan nomor 1197 2021 jabatan guru ada di nomor 51. Dengan demikian, aturan Permenpan 29 bisa dipakai oleh P3K guru walaupun ada Permenpan 28 tahun 2021 yang khusus guru juga, kata Musbin kepada JPNN. Di dalam Permen RB 29 2021 pasal 34 ayat 1-3 mengatur mekanisme pengisian formasi kosong karena peserta mengundurkan diri atau TMS. Nah, jadi memang bisa teman-teman yang mengundurkan diri itu digantikan ya oleh peserta yang lain. Nah, kemudian dari regulasi itu penentunya adalah pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Dalam hal ini tentunya pemerintah daerah ya, baik bupati ataupun wali kota ataupun gubernur ya. Nah, PPK harus mengumumkan siapa peserta yang TMS dan mengundurkan diri, kemudian mengajukan usulan penggantian kepada Panselnas. Hal ini adalah BKN. Jadi kesimpulannya, merapat ke PKD masing-masing untuk menanyakan yang TMS atau mengundurkan diri agar bisa diganti peserta ranking bawahnya tuturnya. Nah, dia menyebutkan bahwa Kebumen akan berkoordinasi dengan BKD pada hari Selasa. Selain itu, mereka akan berjuang agar ada regulasi baru bagi guru honorer sekolah negeri yang lulus passing grade tanpa formasi. Nah, jadi ini untuk informasi yang pertama. Jadi teman-teman yang sudah lulus passing grade tidak salahnya mengambil kesempatan ini untuk mendekati BKD masing-masing atau BKPP atau BPSDM masing-masing untuk menanyakan perihal peserta yang TMS dan juga nanti bagaimana regulasi untuk pengisiannya. Jadi masih banyak jalan menuju Roma bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade. Kemudian untuk informasi yang kedua, nah ternyata dari Menpan RB di sini Bapak Cahyokumolo mengatakan bahwa tidak mungkin semua honorer itu jadi CPNS dan P3K. Maksudnya seperti apa? Kita coba bacakan. Menteri PAN dan RB Cahyokumolo pada 17 Januari 2022 mengatakan bahwa status tenaga honorer akan selesai pada tahun 2023. Jadi setelah 2023 sudah tidak ada lagi status honorer baik untuk guru dan yang lainnya ya. Dia menyatakan tahun 2023 nanti hanya ada dua jenis pegawai di instansi pemerintah, yakni PNS dan P3K.
yang mana keduanya disebut ASN. Sebagai solusi, honorer dan tenaga kontrak diarahkan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Kemudian, karena mekanismenya tetap menggunakan persyaratan dan tahapan tes, dipastikan tidak semua honorer dan tenaga kontrak bisa tertampung menjadi ASN. Jadi menurut beliau mengatakan tidak semuanya itu bisa menjadi ASN karena menggunakan mekanisme tes ya. Nah, anggota fraksi PDIP Faisal Darmasing DPRD Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah meminta Pemkab setempat mengantisipasi dampak kebijakan tersebut terhadap dampak pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Pemkab kekurangan pegawai khususnya tenaga pendidik dan kesehatan, padahal sangat dibutuhkan. Kalau penghapusan kontrak dilaksanakan, ini tentu harus diantisipasi. Maksudnya tidak semua rekrutmen itu berjalan lancar sehingga tidak antara guru kontrak dengan yang diangkat ASN itu tidak imbang ya. Kalau diberhentikan semuanya kontrak tahun 2023, terus bagaimana untuk pelayanannya? Nah, data BKD atau BKP SDM Kabupaten Kota Waringin tercatat ada 3.625 kontrak yang aktif tersebar di seluruh organisasi, perangkat daerah hingga kecamatan. Bahwa tahun kontrak mereka hanya diperpanjang selama 6 bulan. Nah, artinya ketika tahun 2023 tidak ada kontrak lagi, sudah tidak ada honorer lagi, bagaimana pemerintah bisa menjamin bahwa tenaga itu bisa terisi oleh ASN ya. Nah, rencananya dalam waktu dekat akan mengevaluasi kinerja tenaga kontrak untuk menghentikan kontrak kerja mereka yang berkinerja buruk. Nah, hal ini harus diantisipasi. Selain pertimbangan nasib para tenaga kontrak, pemerintah harus memastikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak sampai terganggu ya. Jadi ini pernyataan dari Pak Menpan bahwa tidak semua honorer itu bisa diangkat menjadi ASN bagi CPNS walaupun P3K. Akan tetapi harusnya pemerintah juga membuat sebuah regulasi yang bisa menjamin ketersediaan tenaga ya untuk di pemerintah daerah, karena memang di sektor yang cukup esensial ya, di yang penting maksudnya baik itu di pendidikan, kemudian di kesehatan dan juga di pelayanan di pemerintahan, itu masih terdapat banyak guru honorer dan juga tenaga kontrak. Nah, ini dua informasi dari kami. Yang pertama adalah teman-teman yang lolos passing grade bisa mengambil kesempatan dengan mengganti peserta yang TMS atau mengundurkan diri. Tidak masalah, coba untuk mengambil kesempatan itu. Dan yang kedua, cukup mengejutkan bahwa Pak Menpan mengatakan tidak semua honorer itu bisa diangkat menjadi CPNS ataupun P3K, sehingga di tahun 2023 memang sudah tidak ada tenaga honorer ataupun tenaga kontrak. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Jadi teman-teman yang menunggu di tahap yang ketiga, bagi guru yang sudah lolos passing grade tetap semangat, sehingga nanti semoga nanti ada jalan. Dan semoga diakomodir bisa mendapatkan informasi sebelum pelaksanaan P3K di tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.